Enggak pernah. Nggak pernah dapat perang ini. ya. Selamat malam Tribuners, kembali lagi bersama dengan saya Fenty Novianti dalam tayangan berita Lampung terkini di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terkini seputar Lampung hanya untuk Anda. Dan inilah berita Lampung terkini selengkapnya. Geger jasad wanita tanpa busana ditemukan petani cabai di Lampung Barat. Warga Kecamatan Batu Brak, Lampung Barat digegerkan penemuan jasad wanita tanpa busana. Penemuan jasad wanita tanpa busana ini tepatnya di dekat Sungai Pemangku 5, Pekon Negeri Ratu, Kecamatan Batu Brak, Lampung Barat pada Sabtu 16 September 2023 pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat. Saat pertama kali ditemukan petani cabai, jasad wanita tanpa busana di Lampung Barat itu sudah dalam keadaan membusuk. Praten Pekon Negeri Ratu, Kecamatan Batu Brak, Lampung Barat, Herpin Adia menerangkan jasad wanita tanpa busana itu ditemukan pertama kali oleh petani setempat. Penasaran dengan bau busuk itu, lanjut Herpin, warga tersebut langsung mencari sumber aroma bau busuk itu. Akhirnya, dari kejauhan warga tersebut melihat jenazah wanita yang kondisinya sudah membusuk dan tanpa busana. Beralih ke berita selanjutnya, moge hingga Vespa klasik padati San Mori Festival Parekraf Lampung. Ribuan pemotor roda 2 memadati jalanan di kota Bandar Lampung dalam San Mori Festival Parekraf Lampung, Minggu 17 September 2023 pagi. Mulai dari motor gede atau moge hingga Vespa klasik ikut dalam semarak San Mori yang digagas oleh Pemprov Lampung itu. Ribuan pemotor itu bertolak dari pelataran PKOR Bandar Lampung lalu menyisir jalanan di sekitarnya. Rutenya adalah PKOR Bandar Lampung kemudian menuju Jalan Pangeran Antasari lewat Jalan Arif Rahman Hakim. Setelahnya pemotor melintasi Jalan Dr. Susilo Pangeran Diponegoro, MH Tamrin dan Walter Monginsidi. Dilanjut dari Jalan Raden Ajeng Kartini, Teku Umar, Sultan Agung dan kembali ke PKOR Bandar Lampung. Menurut pantauan Tribun Lampung, antusiasme pemotor sangat tinggi dalam sumari tersebut. Tidak ada ajang kebut-kebutan atau geber-geberan bunyi knalpot. Seluruh pemotor melaju santai dengan tetap mengutamakan pengguna jalan umum. Lajunya hanya sekira 30-40 km per jam. Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Lampung, Bobi Irawan juga ikut dalam San Mori tersebut. Bobi Irawan mengaku antusiasme pemotor melebihi ekspektasi. Mulanya, San Mori hanya ditargetkan untuk diikuti oleh 300 kendaraan, tapi rupanya yang ikut serta lebih dari itu. Bobi kemudian menjelaskan event San Mori tersebut menjadi bagian dari Festival Parekraf Lampung. Tujuannya untuk merubah persepsi masyarakat terhadap pemotor. Menurut Bobi, anak motor maupun komoditas motor dalam setiap ajang San Mori sejatinya adalah kegiatan yang positif. Anak-anak motor juga diklaim tertib dalam berlalu lintas. Beralih ke kabar selanjutnya, Pemkab Mesuji menyalurkan 9.000 liter air bersih ke warga desa Tirtalaga. Pemkab Mesuji menyalurkan air bersih ke warga desa Tirtalaga, Kecamatan Mesuji, Kabupaten Mesuji, Provinsi Lampung pada Minggu 17 September 2023. Penyaluran air bersih untuk warga desa Tirtalaga Mesuji tersebut mencapai 9.000 liter. Sunardi menyebutkan, ribuan liter air itu diberikan kepada setiap warga di desa Tirtalaga, Mesuji, Lampung. Menurutnya, ada sekitar 40 rumah warga di desa Tirtalaga yang diberikan air bersih. Ditambahkan Sunardi, bantuan air bersih ini akan terus dilakukan di musim kemarau. Apalagi jika terdapat wilayah yang kekurangan air bersih, pihaknya langsung menyalurkannya. Di sisi lain, Kepala Desa atau Kades Tirtalaga, Sikun mengucapkan terima kasih kepada Pemkab Mesuji atas bantuan air bersih untuk warganya.
Sikil menyebut jika bantuan air bersih saat ini baru pertama kali dilakukan di Desa Tirtalaga. Sebab, kata dia, masyarakat di desanya saat ini harus mengeluarkan biaya untuk mendapatkan air bersih. Kesempatan yang sama juga disampaikan oleh warga Desa Tirtalaga Susilo. Ia mengucap terima kasih atas bantuan yang telah diberikan. Menurutnya, bantuan air di musim kemarau saat ini sangat diperlukan untuknya. Susilo pun memperkirakan bantuan air bersih yang diterimanya ini dapat digunakan untuk kebutuhan memasaknya dengan jangka waktu seminggu. Beralih ke kabar selanjutnya, diduga sopir mabuk mobil sedan kecelakaan di Hamtebeu, Lampung Barat. Satu mobil sedan bernomor plat BE 1445M kecelakaan di sekitar Hamtebeu, Kelurahan Pasar Liwah, Kecamatan Balik Bukit, Lampung Barat. Diketahui kecelakaan tunggal mobil sedan di Hamtebeu, Lampung Barat itu terjadi sekira pukul 00.30 waktu Indonesia Barat pada Minggu 17 September 2023 dan membuat warga setempat geger. Seseorang bersaksi bernama Manda, warga Kelurahan Pasar Liwah, Lampung Barat mengatakan, kecelakaan mobil sedan tersebut terjadi saat dirinya sedang berada di dekat dengan lokasi kejadian. Melihat ada keramaian, dirinya bersama teman-temannya langsung menuju ke lokasi untuk melihat kejadian tersebut. Tiba di lokasi, terlihat mobil tersebut sudah berada di atas median jalan dengan kondisi bemper depan sebelah kanan yang sudah ringsek. Berdasarkan pantauan di lokasi dini hari tadi, setidaknya ada 5 lebih pot bunga di median jalan tersebut hancur tertabrak mobil. Kondisi jalan berantakan penuh dengan pasir dan puing-puing pot bunga yang hancur tak tersisa di bagian kanan dan kiri jalan. Kemudian, lanjut Manda, korban yang berjumlah 2 orang di dalam mobil itu langsung dibawa oleh mobil ambulans UPT Puskesmas Batu Berat. Menurut keterangan saksi tersebut, supir mobil tersebut sedang dalam keadaan mabuk saat mengendarai mobil itu. Sesampainya di rumah sakit, 1 orang korban tersebut juga masih berteriak dengan nada kencang dan membuat seisi rumah sakit geger. Karena itu, petugas beserta warga setempat harus ekstra bekerja keras untuk menangani korban kecelakaan tersebut. Sementara itu, kondisi terkini dari lokasi tempat kejadian kecelakaan tunggal tersebut sudah mulai kondusif. Mobil korban yang sebelumnya berada di pinggir jalan sudah dievakuasi dan dibawa ke tempat yang aman. Jalan-jalan yang tadinya dipenuhi oleh pasir dan pecahan pot bunga dari median tersebut sudah dibersihkan. Harga beras medium di Metro Lampung tembus Rp13.000 per kilogram. Harga beras di Metro Lampung menyentuh harga Rp13.000 per kilogram pada Minggu 17 September 2023. Adi, warga Kecamatan Metro Timur, Metro Lampung menyebut kenaikan harga beras ini telah terjadi sejak awal September 2023. Ia menambahkan kenaikan harga beras ini tidak hanya pada beras medium saja, akan tetapi juga berpengaruh pada beras premium yang telah bermerek. Akibat kenaikan harga beras itu, dirinya mengaku mengurangi pembelian beras. Hal ini disebabkan naiknya harga beras yang dinilai cukup tinggi saat ini. Hal senada juga disampaikan oleh Winardo, warga Kelurahan Metro Kecamatan Metro Pusat, yang mengaku kenaikan harga beras saat ini menyebabkan dirinya mengurangi pembelian beras. Menurutnya, kenaikan harga beras ini dapat diakibatkan karena pengaruh musim kemarau yang saat ini sedang terjadi, sehingga mengakibatkan harga gabah dan beras terbilang naik. Beralih ke kabar terakhir, Pasadena Seluler beri promo cashback hingga 1,5 juta rupiah. Pasadena Seluler di Jalan Brigjen Katamso nomor 25 Tanjung Karang, Bandar Lampung, memberikan promo yang berlangsung hingga 30 September 2023. Kepala toko Pasadena Seluler, Anton, mengatakan promonya adalah setiap pembelian Vivo V29 akan mendapat speaker Bluetooth atau TWS masing-masing senilai Rp300.000. Sedangkan Vivo YG36 5G series cashback sebesar Rp200.000 sehingga harganya dari Rp4 juta menjadi Rp3,8 juta. Untuk Vivo Y36G
4G cashback Rp200.000 sehingga harganya dari Rp3,4 juta menjadi Rp3,2 juta. Vivo Y27 5G cashback Rp200.000 sehingga harganya dari Rp3 juta menjadi Rp2,8 juta. Sementara itu untuk Vivo Y27 4G cashback Rp200.000 sehingga harganya dari Rp2,57 juta menjadi Rp2,3 juta. Vivo Y16 cashback Rp100.000 sehingga harganya dari Rp1,9 juta menjadi Rp1,8 juta. Untuk Infinix Note series cashback Rp400.000 sehingga harganya dari Rp3,5 juta menjadi Rp3,1 juta dengan tambahan aksesoris senilai Rp100.000. Infinix Hot series cashback dari Rp200.000 sehingga harganya dari Rp1,7 juta menjadi Rp1,5 juta. Beralih ke Samsung, ada Samsung Galaxy A54 dari cashback Rp400.000 sehingga mulai dari RAM 8 sampai 128GB dari Rp6 juta menjadi Rp5,6 juta dan RAM 8 sampai 256GB dari Rp6,4 juta menjadi Rp6 juta. Sedangkan untuk Tab A7 Lite RAM 3 sampai 32GB cashback dari Rp150.000 sehingga harganya menjadi Rp2.500.000 jadi Rp2.350.000. Untuk TV Android Xiaomi mulai dari 32 inch hingga 55 inch cashback hingga Rp1,5 juta dan setelah cashback harganya menjadi mulai Rp1,8 juta. Ini di Pasadena Seluler lagi ada promo apa nih? Kita ada produk terbaru Vivo V29 series. Setiap pembelian Vivo V29 series akan dapatkan TWS Bluetooth atau speaker Bluetooth senilai Rp300.000 gratis. Ya. Nah, selain itu ada promo apa lagi nih, Mbak? Kita juga ada promo cashback Vivo Y36 5G dari harga 4 juta jadi 3.800.000. Ada juga Vivo Y36 4G dari 3.400.000 jadi 3.200.000-an aja. Ada juga seri Y27-nya yang 5G dari harga 3 juta sekarang jadi 2.800.000 dan yang 4G-nya dari harga 2.500.000 jadi 2.300.000-an aja. Ya, dan tentunya di Pasadena Seluler bukan cuma promo itu aja, Pak, ya, masih banyak banget. Baiklah Tribuners, itulah berita Lampung terkini bersama dengan saya Fenty Novianti. Jangan lupa untuk ikuti YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram @Tribun Lampung dan TikTok @Tribun Lampung untuk informasi terupdate lainnya. Selamat malam dan sampai jumpa.